عيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر من عيد الفطر رحمكم الله. ويا قائما بسعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر من عيد الفطر رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وعليك لامتك إلى يوم الدين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واجعلنا وإياهم من الفائزين والمقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي يسر طريق العبادة للعباد ووفى أجورهم أعمالهم من خزائن ذي القرن والجود وجعل لهم يوم العيد كل سنة يعود. أحمده سبحانه وتعالى التي لا تحصى ولا تعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعبود، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب لواء الحمد والحوض والمورود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين طهرهم الله عن الجحود. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في محكمه التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Maha besar Allah, maha besar Allah, Allah yang maha besar, yang telah menjadikan Idul Fitri yang indah sebagai hari yang penuh kesenangan, sukacita dan kebahagiaan. Tentu semua ini diterima bagi mereka yang benar ibadah puasanya,
dan juga ibadah pada malam harinya. Mereka yang senantiasa bersih dan ikhlas dalam mengharap ridha Allah serta niatnya. Gema takbir, tahlil, tahmid berkumandang di seluruh dunia saat ini sebagai tanda rasa syukurnya seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terbesar dalam hidupnya, yaitu mengiringi fajar 1 Syawal 1442 Hijriah. Selama sebulan penuh umat Islam digodok dengan melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dan haus serta dahaga, sekaligus menahan rasa hawa nafsunya. Maka pada saat puasa sudah berakhir, semua orang kepingin dan berusaha untuk merayakannya dengan segala kemenangan, kesucian yang diraihnya saat ini, yaitu berupa janji-janji serta pahala dan kebaikan yang besar, serta yang terpenting adalah ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Rasul ketika Allah Subhanahu wa taala dalam kondisinya berfirman, "Ishhadu inni qad ghafartu lakum." Fayunadi munadin, "Ya ummata Muhammadin, irji'u ila manazilikum qad badaltu sayi'atikum hasanat." Faqala ta'ala, "Ya ibadi, sumtum li wa aftartum li fakunu maghfuran lakum." Maka pada saat ini saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka, yaitu hamba-hambanya Allah. Kemudian dengan ada suara yang memanggil, "Wahai umatnya Rasulullah, sungguh aku telah mengganti kesalahanmu dengan kebaikan. Wahai hamba Allah, sebagai hambaku, engkau berpuasa untukku, engkau berbuka juga untukmu, maka semua engkau akan dapatkan ampunan dariku Allah Subhanahu wa ta'ala." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah-tengah kaum muslimin sedang asyik penuh rasa bahagia dan gembira merayakan Idul Fitri yang suci ini, tapi di sisi lain ada di antara saudara-saudara kita sesama muslim yang merayakannya saat ini dengan penuh kedukaan, dengan penuh kesedihan, dalam suasana yang sangat mencekam. Itulah saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang harus melantunkan takbir, tahlil, tahmid mereka di Masjidil Aqsa di bawah lemparan granat dan senjata moncongan dari tentara-tentara Yahudi, tentara teroris Israel. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di saat terindah, semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala merasakan ampunan Allah dan ridhonya saat ini. Tapi ternyata ada pula di antara mereka yang kebelangsak, yang tidak meraih ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Rasul 15 abad yang lalu. Beliau bersabda, "Ratiban anhum ri'in man adraka Ramadan walam yughfar lah." Celakalah bagi seorang manusia, rugilah serugi-ruginya bagi seorang manusia yang dia hidup di bulan Ramadan sampai saat ini Idul Fitri, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah lindungi kita dan tidak termasuk golongan-golongan tersebut ini. Salah satu di antara mereka dari 4 golongan, 2 di antara yang pertama adalah qalbun syahnun alal mu'min, yaitu orang yang memiliki rasa hati kebencian, kedengkian, serta kurang baik dalam buruk hatinya terhadap orang-orang sesama muslimnya. Maka alangkah indah dan baiknya di hari yang fitrah, yang kita manfaatkan waktu berharga ini untuk senantiasa saling kita ridha, saling mendoakan, saling memaafkan, sambung kembali silaturahim, jangan diputuskan di antara keluarga dan sesama muslim antar kita. Kita yakin dan percaya sebagai manusia pasti punya salah dan dosa, karena kita adalah tempatnya segala kekurangan dan kehilapan. Yang terbaik bagi mereka, bagi sesama di antara kita adalah saling mengikhlaskan dan juga menjaga silaturahim persaudaraan demi masa depan umat Islam dan demi masa depan keturunan kita yang akan datang, karena mereka lah yang bakal senantiasa meneruskan perjuangan umat Islam saat ini sampai nanti di yaumil qiyamah. Buang jauh-jauh rasa kebencian dan kedengkian demi satu tujuan saat ini di hari yang fitrah, kita mendapatkan maghfirah, ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil mengukir senyum, mengumbar tawa di hadapan antar sesama dengan ucapan minal aidin
الفائزين والفائزين والمقبولين وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Saling maaf, saling ridha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun golongan yang kedua yang sangat dahsyat yang ada di antara kita dan keluarga kita, yaitu golongan yang tidak akan mendapatkan maghfirah dan ridha serta ampunan Allah Subhanahu wa taala dari sejak Ramadan, meskipun ibadahnya cakap, meskipun ibadahnya di hadapan Allah bagus, tapi dia tidak mendapatkan ridha dan maghfirahnya Allah, yaitu aqul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dialah yang tidak akan pernah dapat ampunan Allah, yang tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah nyenengin, yang ada cuma nyakitin. Enggak pernah ngebahagiain, yang ada hanya cuma ngecewain. Yang ada hanya cuma meletai, membuat orang tua sedih, bahkan mereka menyucurkan air mata saking dahsyat kezaliman yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ketahuilah bahwa durhakanya seorang anak nggak akan pernah hidup berkah, meskipun dia berlimpah harta, nggak akan pernah bahagia dan nggak pernah aman sepanjang hidupnya, terlebih dari dengan siksa kubur sampai nanti bertemu Allah di yaumil qiyamah. Tapi sebaliknya, anak yang selalu berbakti dan taat kepada orang tuanya, nggak pernah nyakitin walaupun hidupnya miskin, membuat orang tuanya tersenyum bahagia walaupun orang tua nggak diberi harta. Lantaran adab, akhlak adalah di atas segala-galanya. Sungguh indah dan enak hidup bahagia penuh berkah di saat orang tua kita bisa tersenyum pada saat mereka keduanya meregang nyawa, lalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat terindah di hadapan mereka ketika mereka berkata, "Nah, aku ridho kepadamu." Tengoklah sejenak bagaimana seorang yang bernama Abdullah bin Hasan yang terkubur puluhan tahun, tapi masih utuh kain kafannya, masih wangi badannya, tidak tersentuh oleh ulat-ulat tanah dalam kuburnya. Hal ini lantaran Abdullah bin Hasan selama hidupnya ia selalu berbakti, melayani, merawat ibunya yang bertahun-tahun sakit. Begitu pula dengan wanita solehah. Rasulullah SAW jamin wanita ini bakal masuk surga lantaran pada saat hidupnya wanita ini digunakan untuk melayani, merawat ibunya yang lagi sedang sakit bertahun-tahun. Dia rela menggendong ibunya puluhan kilometer dengan kaki yang tidak beralaskan sama sekali di atas tandus dan panasnya padang pasir. Bahkan dia rela badannya untuk dijadikan sebagai alas tidur ibunya, walaupun badannya harus menahan rasa sakit dan perih lantaran terkelupas kulitnya lantaran batu-batu yang panas dari padang pasir. Rasulullah bersabda, "Hiya bil jannah." Wanita ini adalah penghuni surga. Demikian juga dengan seorang ayah yang udah tua renta, yang udah sakit-sakitan, yang tidak memiliki apa-apa, lemah kondisinya. Di zaman Rasulullah SAW, lalu mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah nangis, bercucurkan air mata. Rasulullah bilang, andai kata batu-batuan padang pasir ini bisa bicara, maka seluruh batu ini akan cucurkan air mata, akan menangis lantaran sebab orang tua yang sudah renta dan sakit-sakitan ini nggak pernah dirawat, nggak pernah dilayani, dan nggak pernah diurus dengan anak-anaknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pada saat Rasulullah mendengar cerita itu sambil beliau mengurai air mata, beliau menyatakan, bahkan orang tua ini ketika minta duit kepada anaknya, sedikit pun tidak dikasih, bahkan ditolak dan dimarahi. Rasulullah marah sambil nangis. Lalu beliau bersabda, "Maluka li abika." Hartamu itu adalah punya ayahmu. Maka pada saat yang penuh barakah, saat yang mustajabah, di waktu yang indah dan suci ini, di waktu Allah taburkan segala ampunan, marilah kita raih ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Kita peluk orang tua, kita cium tangannya, cuci kakinya, bisikkan di dalam telinganya, ayah, ibu, ridho. Mumpung keduanya masih ada, atau salah satu di antara mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di saat yang fitrah, pada waktu di mana setiap hamba Allah sedang gembira dan bahagia ini, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada mereka yang dekat dengan kita, yang kita sayangi, yang karomahnya masih tetap berjalan, yang barokahnya pasti tetap ada. Ketahuilah, bagi mereka yang taat dengan orang tua, dia tidak akan pernah rugi dari dunia sampai yaumil qiyamah. Ketahuilah pula, bagi mereka yang senantiasa melayani orang tuanya, pasti hidupnya berkah dan senantiasa beruntung dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan mereka, salah satu yang baru saja meninggal dunia, yang ditinggal oleh orang tuanya salah satu maupun keduanya, yang mereka adalah senjata dalam kehidupan, pegangan tiang dalam hidup, barokah dan keramat dalam hidup. Doakan mudah-mudahan mereka semua dalam ampunan dan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dalam ridhonya Allah dengan doanya kedua orang tua, semoga kiranya diangkat dalam Jannatun Na'im Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus di saat yang indah ini, marilah kita mohon kepada Allah agar Allah jaga diri kita, Allah jaga dan lindungi bangsa kita, menghindarkan dari penyakit yang masih tetap ada, agar supaya COVID-19 ini cepat hilang dan pergi, sehingga kita bisa hidup normal dengan penuh damai dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irgaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil qur'an. Ibadallah, ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا ان الله تعالى امركم بامر بدا فيه بنفسه وظن بملائكته وسبحت بقدسه وثلث بكم ايها المؤمنون من بيت جنه وانسه فقال تعالى مخبرا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وارض اللهم على اربعه الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين خصوصا في فلسطين واهلك الكفرة والمبتدعة عندك عدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله